Frederica van Osch. Ikon mistis Indonesia yang populer dengan nama Susana ini lahir pada tanggal 13 Oktober 1942 dan meninggal pada tanggal 15 Oktober 2008. Susana memulai karirnya sejak tahun 1950-an hingga 1990-an dan mendapat gelar Queen of Indonesian Horror karena kepopulerannya di dalam film mistis. Predikat mistis dalam dirinya didapat dari ritual magis yang selalu dilakukannya, yaitu mengkonsumsi bunga melati dan meditasi. Demi melancarkan ritualnya, Susana ternyata tidak tidur satu kamar dengan suaminya Cliff Sangla. Kecintaannya akan bunga melati bahkan masih dilakukan sampai saat ini. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada suaminya bahwa hanya bunga melati saja yang boleh ditabur di atas makamnya. Laris manis Tanjung Kimpul, mantra habis uang kumpul. Ngagetin aja kamu. Ngapain di sini ini? Jualan ini. Satenya, Mbak. Ini Satenya. Siapa? Nah, pemirsa, ketemu lagi di Mister Tupul Jalan-Jalan. Sekarang saya berada di Kota Magelang dan saya beserta tim Mister Tupul Jalan-Jalan akan menelusuri jejak-jejak Susana. Ayo pemirsa, jangan kemana-mana, penasaran, saksikan terus Mister Tupul Jalan-Jalan. Mister Tupul Jalan-Jalan, saya masih bersama Mbak Risa dan sudah di depan Mbak Risa. Kayaknya tadi belum masuk aja dia udah merasa kayak ada rasa ketakutan. Mbak Risa, apa yang dirasakan? Ya sama kayak yang Mas Tupul dan Mbak Putri rasain sih. Ya kita kan datang ke sini juga kan izin dulu ini ya. Dan mohon izin. Ya, siapa tahu beliau tuh ada juga di sini. Ya. Nah, bisa penasaran di dalamnya ada apa saja. Assalamualaikum. Enggak bejo ini. Pikir siapa? Kok bisa tahu-tahu ada di dalam rumah itu, Mak? Ini penanganan saya. Sekarang Pak bisa di dalam apa coba? Biarkan saya masuk. Ini kebetulan beliaunya juga ada hadir di sini ya. Jadi beliaunya minta 3 bunga melati. Ini salah sekali kuncinya mas ya, kuncinya mungkin beliaunya nih selalu suka dengan hal bisa penasaran seperti itu.
yang terletak di Jalan Kebon Dalem Magelang ini masih meninggalkan banyak misteri ganjil, seperti penampakan almarhum di sekitar rumah dan beberapa kebiasaan yang sering dilakukan Susana di dalam kamar semasa hidupnya masih sering terjadi. Tak hanya itu, tempat di mana almarhum sering melakukan ritual pun hingga saat ini masih sering terlihat penampakan beberapa makhluk astral. Tiba-tiba di atas itu, di samping jendela sampingnya, saya lihat sekilas aja, sekilas putih gitu. Putih, cuma saya lihat tadi nggak kelihatan lagi. Sampai 3 kali saya lihat, kok cuma sekali aja sus gitu. Jadi saya kayak dipandang gitu. Kejadian, maaf nih, ada kejadian apa biasanya? Ya dulu waktu istilahnya beberapa hari setelah saya panggil Bunda aja ya, Bunda Susana, saya panggil Bunda. Setelah Bunda meninggal itu memang dari hari pertama, kedua, ketiga masih sering menampakkan diri. Yang pertama itu nanti di sana di pintu itu memakai baju coklat. Baju coklat, ngasih dada saya kayak mengucapkan selamat tinggal gitu ya. Terus yang paling menghebohkan dari semua itu beliau duduk di sini. Di sini ada sofa dulu ya, ada sofa dulu sini. Saya kebetulan lagi ada di kamar sana. Ini beliau sudah meninggal loh ya, sudah meninggal. Tiba-tiba saya tuh dipanggil. Dan saya pada saat itu tidak ngeh gitu kalau beliau tuh sudah meninggal. Saya dipanggil. Pak. Saya dari kamar lari ke sini. Beliau tuh lagi nonton TV sambil ngangkat kaki gitu, mencet remote gitu. Lagi marah-marah. Kayaknya marah-marah di TV apa gitu, ada adegan di TV itu. Ya udah. Saya masuk lagi ke kamar, mau ke sana. Sampai di kamar saya baru ingat. Kan udah meninggal. Sempat ngomong juga di balik sofa ini. Dia bilang sama saya, itu di balik tempat kursi itu tolong dicat itu, udah ngelentek itu. Padahal itu ketutupan sofa itu. Terus jadi setelah saya kembali itu nggak langsung saya ingat omongannya, saya tarik kursinya itu. Betul di balik temboknya itu catnya ngelentek, kotor gitu. Ada nggak barang-barang Ya, ini ya tempat tidur, ruangannya yang paling sering memeditasi di kamar. Mari masuk ke kamarnya aja langsung. Misal itu berjalan-jalan. Sekarang kita sudah berada di dalam kamarnya Bunda Susana. Nah, monggo Mas Kris, ya, mungkin bisa diceritakan nanti pertanyaan Mbak Putri. Ya, jadi Ibu Susana itu paling sering menghabiskan waktu di kamar ini. Jadi boleh dikatakan berhari-hari kadang-kadang tidak keluar dari kamar ini. Entah mungkin meditasi atau berpuasa atau apa, bisa 3 hari, 5 hari, bisa betah. Kadang-kadang ya sampai berbulan-bulan bisa di sini nggak keluar kamar gitu lah. Ya, ini di kamar ini juga pada saat beliau sakit dulu, saya cerita sedikit. Itu kalau dia memerlukan sesuatu, kebetulan kamar saya kan ada di sebelah ruangan ini. Ya. Jadi kalau dia membutuhkan sesuatu, sering tembok itu diketok, tok gitu. Itu manggil saya gitu. Sampai sekarang itu masih terjadi. Ya. Nah, Mbak Nisa dan Bejo merasakan apa ya di kamar ini? Bunda hadir nggak ini? Hadir ya. Nah, Mas Klip, ini menarik nih. Sekarang tempat beliau biasa meditasi di mana? Ini salah satu di kamar, ada yang di luar. Wah, nah, di luar bisa penasaran tempatnya di mana? Jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tugol jalan.
meditasi di situ malam, kuat tengah malam. Dan di sini dulu ada ayun-ayun. Di sini ada ayun-ayun. Ya, ini juga sering berdiam diri di sini. Dan sampai sekarang masih ada penampakan di sini. Di situ juga di ujung sana dulu ada pohon mangga. Ya di situ juga ada penampakan. Tapi penampakannya dalam bentuk lain. Itu saya lihat sendiri sesosok seperti genderuwo ya. Jadi Pas banget. kayak saya besarnya gitu, warnanya hitam, ada sayapnya, pakai sayap gitu. Jadi dia bisa terbang itu pakai sayap. Mukanya lancip, hidungnya panjang. Nah, itu kalau ada yang bisa melihat itu, Iya. di ujung itu, di pucuk Iya, itu betul. ada berbentuk bulat kecil merah. Merah itu dia nanti bisa jalan-jalan itu, bisa terbang itu. Sebelum beliau meninggal itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda yaitu di rumah ini muncul ular. Ularnya itu bukan cuma satu, bukan cuma dua. Kira-kira sekitar 60 atau 70 ekor ular. Pokoknya di rumah ini tuh udah ular semua. Banyak sekali gitu loh. Misal tiba-tiba Mbak Bejo menghentakkan kakinya ke tanah setelah bilang ngomong semua di sini udah ular. Mungkin bisa saya tanya, Mbak Bejo apa Mbak juga tiba-tiba menghentakkan kakinya? Oh ini yang pakai sayap juga datang Mas. Jadi sementara ini mungkin Mbak aku pengen coba bisa melihat dan bisa merasakan Mbak Putri ini bisa melihat secara langsung apa yang ada di sini. Gimana Mbak Putri? Apa Mbak Putri? Ada bunyi? Ada bunyi di sana? Ada bunyi klotek? Ini langsung kerap. Iya, betul. Ada kelelawar masuk ke ada sayapnya Ya. di sebelah situ. Yang mungkin yang temennya masuk ke di diem berdiri gitu ya jadi. Gede banget ya. Nih gede banget ya. Ya. Terus kalau Mas Pur tadi bilang di ujung situ itu ada merah-merah. Enggak entah itu menurut saya itu dia berlima merah gitu. Ya saya sampai sekarang juga belum tahu nangkep belum tapi lihat itu memang sering menari-nari lah kalau bilang itu, lari ke sana lari ke situ gitu, jadi warnanya merah gitu. Mbak Lisa dan Mbak Pucuk. Mbak yang di atas Mbak Lisa dia apa? Saya nggak perempuan. Perempuan ya. Perempuan ya karena kalau boleh saya menebak gitu ke bunda ini masih sangat erat kaitannya dengan Ibu Ratu. Ya beliau sangat apa ya dari dulu selain memuji dan mengagumi sosok Ibu Ratu gitu, dan dalam hal ini Ibu Ratu juga sayang banget sama beliau itu yang saya lihat, dan salah satu di antara penjaga-penjaganya Ibu Ratu itu sering menemui Bunda, dan salah satunya ada juga di sini. Halo Mbak Pucuk, tadi mungkin yang dibilang Mbak Putri tadi sedikit saya urusin ya, yang sering melihat kelihatan dari sana mungkin bukan warga yang ada di rumah sini aja, mungkin di luar aja mungkin kelihatan sekali. Kadang-kadang bisa datang sendiri itu kelihatan. Itu di sini ada barang yang tadi dikatakan katanya buah, itu sebenarnya buah tapi barang itu ada, kalau orang bilang MP yang merah gemina itu Seperti batu ya? ya seperti itu. Terus kebetulan mungkin siapapun nggak boleh bisa ngambil itu. Nah Mas Klip, kalau diizinkan boleh ke ziarah ke makam Bunda? Iya, monggo, terima kasih sekali. Bisa, jangan kemana-mana, saksikan terus Mr. Tukul Jalan.
pemirsa, misal itu jalan-jalan, kita sekarang sudah di tempatnya makam Bunda Susana. Mbak Nisa dan Mbah Bejo bisa merasakan apa di sini? Di depan sana tadi kita dilihatkan satu sedikit ada laba-laba besar, Mas. Kalau orang Jawa itu randu alas, Mas. Randu alas itu ya, randu alas besar sekali di situlah tempat yang dominan besar sekali nama-nama yang di sini, Mas. Randu alas. Nah, kalau Mbak Nisa sendiri apa yang dirasa? Tadi sih yang menonjol di mata saya itu penyambutan itu dari banyak ada kayak laki-laki pakai bajunya hampir sama kayak Mbak Bejo gini, baju Jawa gitu, dan ada beberapa, tapi ada satu yang paling tua yang seperti memandu kita saat ini. Gimana Mas Kip? Mau sana? Monggo, lihat tempat makamnya ini. Susana Martha Frederika van Osch meninggal pada tanggal 15 Oktober 2008, tepat 2 hari setelah hari ulang tahunnya. Beliau dimakamkan di TPU Gitiloyo, Kota Magelang. Konon, banyak warga yang datang ke makam untuk meminta sesuatu. Bahkan bunga melati yang merupakan bunga kesukaan almarhum yang sering ditabur di makamnya, seringkali habis diambil warga yang meyakini bahwa bunga tersebut dapat digunakan sebagai obat. Susana pun sudah menyiapkan makamnya jauh sebelum ia meninggal. Beliau ingin dimakamkan bersama kakaknya dan anaknya yang sudah pergi lebih dahulu. Beberapa orang juga masih sering melihat sosok Susana di sekitar makamnya. Pemirsa, misal itu kalau jalan-jalan. Maaf Mas Cliff, ini makam siapa saja nih? Jadi ini makam sebelum Bunda Susana meninggal. Ini sudah dirancang oleh Bunda Susana, yaitu makam ini tumpuk tingkat 3. Jadi Bunda Susana pernah minta kalau dia meninggal, dia itu paling bawah. Kemudian kakaknya yang meninggal, Irene Beatrix, meninggal masih bayi juga ini dulu. Setelah itu baru anaknya Ari Adrianus itu dia paling atas. Tapi ada berbagai nasihat dari sesepuh-sesepuh, tidak boleh seperti itu. Tetap orang tua itu harus ada di atas. Orang tua tidak boleh di bawah, tapi orang tua ada di atas. Jadi akhirnya dibalik Susananya yang ada di atas. Jadi ini ada 3 tumpuk. Kakaknya Susana, anaknya Susana, dan Susana sendiri. Begitu juga ini keramik. Ini sebetulnya ini digrafir ya, dulu tulisannya itu digrafir. Dan ini dibuat atas permintaan Ibu Susana sendiri. Tulisannya, kata-katanya, ada juga sedikit gambar kayak bunga melati itu. Itu juga permintaan dari Ibu Susana waktu beliau masih hidup. Sering ada warga yang datang untuk meminta sesuatu nggak Mas Cliff? Masih sering ada orang datang ke sini untuk bukan hanya sekedar ziarah, tapi yang saya dengar, saya lihat banyak yang bilang yaitu boleh percaya apa tidak itu kepercayaan mereka sendiri. Sering mengambil bunga melati yang ada di sini. Tuh, nah, ada yang dibilang buat pengobatan lah, ada yang bilang buat pegangan lah, apa segala macam. Banyak yang masih datang ke sini. Mbak Bejo dan Mbak Risa, saya mau nanya nih, bisa melihat sosok Bunda hadir di sini nggak nih Mbak Bejo? Mbak Bejo. Sebenarnya kita berdoa dulu Mas untuk ketenangan kita semua. Pak Mbak Bejo, ada yang nyolek saya. Saya melihat sosok beliau hadir di tengah kita sekarang ini, dan kalau berkomunikasi, tadi agak berkomunikasi, saya bilang kami datang untuk
untuk apa istilahnya berkunjung dan bersilaturahmi gitu. Dan maaf mungkin kami berdoa dengan cara kami berbeda dengan beliau, tapi beliau bilang tidak apa-apa, kita sudah datang, saya senang dan ya senang lah intinya. Kalau menurut cerita juru kunci dan warga sering melihat sosok apa saja di tempat ini, ada yang buat benda enggak? Ya, memang dari juru kuncinya di sini maupun orang yang tinggal di sekitar makam ini sering mereka lihat penampakan Ibu Susana, penampakan di sini maupun penampakan di jalan tadi pas masuk ke pintu makam itu, di depan itu sering jalan-jalan, sering jalan-jalan malah ngetok pintu warga, gitu, sampai ngetok pintu warga, sempat berkomunikasi juga dengan warga. Begitu juga ya, maaf, tadi waktu saya masih di sana, saya tiba-tiba berjalan sendiri ke sini, karena saya lihat ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, ternyata Bunda, dia tuh sempat ketawa itu, dia senyum ketawa, ngapain Pak? Gitu kan, dan bilang, entar Kalau Mbak Bejo, Mbak Lisa gimana dan Saya yakin dan percaya beliaunya sekarang masih ada di sini dan menyaksikan kita berada di sini, Mas. Mbak Lisa? Beliau masih ada di sini, dan kalau boleh saya tunjuk ada di sebelah Om Cliff. Saya penasaran nih Mas Cliff dengan tempat semedi Bunda di Sendang Jumprit, perlu nggak kita ke sana? monggo, dari sini ya perjalanannya agak jauh sedikit, ya apa? Ya kita pelan-pelan. Istilahnya kita lihat napak tilasnya Susana dulu di sana seperti apa. Pemirsa, seperti apa tempatnya dan suasana seperti apa? Jangan kemana-mana, saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan. Mohon maaf Mas Cliff. Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang saya sudah berada di depan Sendang Jumprit, Mbak Bejo dan Mbak Lisa. Apa yang dirasakan sebelum kita masuk? Dari awal kita mau menuju kesuksesan, seperti kita mau ke Jumprit ini. Mungkin kalau dulu mungkin mencari air suci yang di sini ini nggak sembarangan, Mas. Jadi harus benar-benar kita jalan kaki dari dua wasana berliku-liku seperti itu. Akhirnya kalau ketemu seperti ini, sudah nyampe di puncaknya ini akan lebih. Monggo dari Mbak Lisa apa? Ya, saya merasa ini adalah tempat yang suci, di mana nggak ada sama sekali perasaan takut atau apa gitu, karena memang ini adalah mungkin tempat yang diberkati gitu. Nah pemirsa, kayaknya sebenarnya udah nggak sabar kita ingin melihat ada yang di sana. Ayo, jangan kemana-mana, saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan. Sendang Jumprit. Lokasi ini terletak di lereng Gunung Sundoro, tepatnya di Desa Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Terdapat goa kecil yang di dalamnya berdiri dua buah arca Hanoman yang dipercaya merupakan Ki Dipo atau kera putih. Goa tersebut sering digunakan untuk meditasi dan bersembahyang oleh para pengunjung. Di depan goa terdapat jalan setapak yang kanan kirinya merupakan kolam yang sering digunakan untuk berendam. Air kolam tersebut dipercaya kaya akan berkah dan keberuntungan. Lalu terdapat sumber mata air dan makam yang dipercaya merupakan makam seorang ahli nujum dari kerajaan Majapahit dan istrinya. Sendang Jumprit merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh almarhum Susana untuk melakukan ritual. Salah satunya adalah meditasi dan berendam. Mbak Bejo dan Mbak Risa,
beda nggak energi yang di depan sana setelah kita masuk, ada perbedaan atau makin besar energi? Para dewa ini sudah berada di sini di hari ini. Keberadaan ini terasa banget yang ada di sini. Kebetulan saya melihat tadi turun dari atas tadi itu membawa salah satu kayak dokor gitu ya, itu turun ke sini Mas. Jadi ini memang benar-benar ada suara kereta. Sama ini mas suara monyet banyak sekali. Nggak bisa. Ya beda banget dari luar sama sini. Dan saya sih ngeliatnya ini bukan terbang biasa. Ya, semacam ada dimensi lain yang di luar sana. Berbeda dari sini. Kalau mau tutup sendiri, tadi dari sana pas kita datang langsung suara monyetnya berisik. Monyetnya nggak, kalau nggak ada sesuatu yang datang pasti dia nggak akan turun atau bergerombol gitu ya. Nah, bisa. Kayaknya sudah nggak sabar lagi. Lalu kita ke dalam, monggo, ke bejo. Ya, maaf dengan Bapak siapa? Pak Tumar. Pak Tumar namanya. Monggo, Mas Tumar, bisa diceritakan sejarahnya? Oh iya. Ini Sendang Jumbrit Ya, ini status ini kan sumbernya Sungai Grogol ini lah gitu. Oh, pantesan. Yang ini air itu biasanya digunakan untuk air Raisa, yang berada di sini, terus ada yang untuk mandi, untuk sosial, penyakit, ya. Ritualnya dilakukan setiap hari apa atau bulan-bulan apa? Ya, waktu-waktu bisa itu. Iya. Bisa kapan aja. Bisa kapan Berarti kita aja. juga kesini bisa melakukan. Bisa, iya bisa. Ada syarat-syarat khusus nggak untuk bisa melakukan ritual itu? Ya, itu biasanya manggilan terus minta suratnya apa, minta berkali-kali izin sama yang lagi mau minta, ya tujuannya apa gitu. Ya. Kalau Mbak Risa, apa yang mau pengen ditanya? Terus terang saya sih pengen coba sih. Iya. Iya. Luar biasa. Ayo nggak sabar, ayo. Tunggu. Ya, luar biasa. Biasanya Bunda melakukan ritual apa saja di sini? Ritualnya di sini berendam ya, berendam di air ini. Biasanya maaf tidak pakai baju, tidak pakai celana, jadi hanya pakai pakaian dalam. Jadi pakai pakaian dalam, bersemedi di sini, memohon pada yang kuasa sekuatnya, lebih lama lebih bagus. Nah, kalau merasa sudah tidak kuat, setelah mengucapkan permohonan seperti tadi saya bilang, ini ada salah satu tetesan air ini kita nanti mangap itu jatuh di lidah, pas di lidah 3 kali 3 tetes, berarti apa yang kita inginkan, yang kita doakan terkabul. Tapi kalau jatuhnya kena gigi atau di pipi, berarti lain kali diulangin lagi. Pak Mabejo, monggo, ada yang perlu ditanyakan atau nambahin? Ya. Air ini satu, kalau yakin dan percaya itu akan karena ini air suci Mas. Jadi dari 7 anak tangga yang ada di sini Mas. Jadi beberapa dimensi kita sudah masuk di 3 dimensi, baru 3 dimensi Mas. Jadi semakin masuk ke sana, itu semakin dingin hawanya Mas, semakin dingin. Dan ini sering sekali mungkin bukan manusia aja yang kesini Mas, mungkin salah satu dewa pun bersuci di sini. Di sini. Dan itu Mas, itu atau Itu satu anomali dua kali. Satu anomali. Itu menurut saya tadi waktu saya masuk sebelum acara ini dimulai, di pintu masuk di depan
itu sudah disambut. Jadi saya perhatikan di atas pohon itu, wujudnya seperti Hanoman. Itu yang itu waktu bertapa di sini yang nggak ada itu yang Hanoman itu. Yang melarikan mata, yang meninggalnya yang nggak ada itu yang Hanoman. Yang nujum itu ahli nujumnya dari kerajaan Majapahit. Iya. Mas Klip, kenapa Bunda memilih tempat ini menjadi salah satu tempat ritual nih? Ya kebetulan dulu sebelum syuting diberi petunjuk bertemu dengan seseorang. Seseorang itu memberi petunjuk untuk datang kemari. Tapi tempatnya pun saya nggak tahu. Dia hanya bilang Sendang Jumprit, cari aja, nanti pasti ketemu. Itu saya nyari itu jam 11 malam. Jam 11 malam baru ketemu kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi. Mbak Bejo tertarik gak untuk menerawang di sana? Nah, pemirsa, sambil menunggu Mbak Bejo menerawang, kita bersama teman-teman setia saya menunggu aja di sini. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan apa Mbah Fatimah? Makam Yang Nujum Majapahit. Eyang Nujum Majapahit. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya kepada Pak Tumar, kita nanya ke Mbah Bejo dulu. Mbah Bejo, mohon maaf. Iya. Tadi yang Mbah Bejo masuk ke sana itu apa yang Mbah Bejo lihat? Mungkin bisa diceritakan. Saya melihat sosok, bukan hewan yang sembarang hewan loh Mas. Itu kera putih Mas, kera putih. Itu dia lagi mesurogo atau semedi ya. Terus kedua saya lihat ada bunga teratai itu turun Mas. Bunga teratai turun. Di situ ada apa? Ada sosok perempuan. Cantik sekali. Kalau orang Jawa bilang itu Dewi Sri atau Dewa Padi, Dewa Kemakmuran. Lambang di sini memang lambang kesucian Mas, lambang apa? Kemurnian. Dan seperti itu Mas. Konon ceritanya kalau datang ke sini ritualnya membuang pakaian dalam ke sungai. Kenapa? Oh iya, itu gitu Mas, itu kan biasanya orang itu kan bisa mandi kan ada visual. Nah biasanya itu ada yang buat sosial, dan buat itu itu semua kan larung yang buat buahnya. Jadi minta apapun sama juga ritualnya. Iya. Tadi ada sedikit ritual di atas yang kelupaan. Kebetulan juga begitu turun di tangga juga tadi luar biasa ada apa ya? Air. Bau wangi bukan air. Itu bukan. Ya, Itu di tapi situ Mbak di Bejo atas itu. ternyata bunga teratai turun. Ada selera putih masuk di situ. Rinding langsung. Ini yang kemarin sebelum ini kan saya sempat ke sini. Ini kan dalam keadaan gelap. Itu di tengah itu saya lihat ada ya berbentuk seperti Hanoman tapi warnanya merah. Ya, ini Mas, kebetulan saya mau pamit dulu. Saya mau apa? Visualkan. Iya, mau gambar. Mungkin Mbak Risa saya ajak dulu. Nemenin Mbak Bejo. Iya. Nah, pemirsa, pasti pemirsa penasaran apa nanti yang akan divisualkan Mbak Bejo, sosok-sosok atau energi yang ada di sini. Menarik sekali pemirsa, pokoknya jangan lewatkan dan jangan kemana-mana, tetap di Mr. Tukul jalan.
Raden Jumprit ini menggambarkan ya seperti ini sebenarnya dewa semua, Mbak. Ini dewa berwujud seperti ini sebenarnya dewa. Ya. Jadi kerah putih, kerah hitam, kerah merah. Nah, seperti ini namanya sendiri-sendiri, Mbak. Dan beliau-beliau ini yang menunggui ya, senang ya, ini sendiri darahnya berbengkak, ini darahnya ini putih semua. Jadi orang darah putih ini darah suci. Seperti ini Bimasena itu yang selalu ada di sini. Ini sendiri sang Siwa ya, sang Siwa juga sering ada di sini. Jadi ini dewa semuanya. Oh, jadi benar-benar memang tempat ini ya, betul tempat yang sangat suci ya, gitu. Betul sekali. Ya, ya. Jadi kenapa saya nggak gegabah dan juga kita benar-benar mohon izin dan juga hati-hati benar, karena saya nggak berani untuk mengatakan sesuatu yang nggak pas dengan apa yang ada di sini. Iya, iya, sama banget Mbah sama yang saya lihat tadi gitu. Benar-benar di sini kan tempat yang nggak sembarang. Tapi saya sempat lihat beliau yang ada di sana gitu, dan visi kita sama gitu, yang kita lihat kan sama gitu kan. Iya, pemirsa, itulah tadi perjalanan flashback Bunda Susana ya, sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa diambil sisi-sisi positifnya ya. Ya, tapi mungkin Mbak Bejo mungkin bisa menjelaskan semuanya ya. Ya, enggak Mas juga tadi perjalanan tadi nih. Ya, benar Mas, banyak sekali ritual mitra dalam ya. Ibu Susana ini benar-benar dari nol sampai dia beliaunya ini kemana-mana itu mencari kesucian diri, Mas. Dan juga tadi saya menggambarkan di sana ada sosok Mayangkoro atau ketek putih. Itu sendiri ada dua, ada pengawalnya dua juga, kera juga, Mas. Itu namanya Anggodo, Amilo, Anoman. Itu juga suci semua, Mas. Ya, biarpun merah, hitam, putih, ini jadi satu. Tritunggal tadi, Mas, seperti itu. Ya. Monggo kalau Muslim yang mungkin pesankan kepada pemirsa semua. Ya, kembali semua ini apa yang pernah dilakukan oleh Bunda Susana. Saya hanya berpesan ini tidak ada sangkut pautnya dengan musyrik. Jadi Bunda Susana datang ke sini pun dia berdoa pada Tuhan, dia memohon pada Tuhan. Ini juga tempat-tempat seperti ini adalah salah satu petunjuk. Mungkin juga petunjuk ini didapat dari Tuhan, karena seperti Pak dibilang ini adalah tempat yang suci, air yang suci. Jadi tujuannya ke sini adalah untuk menyucikan diri. Nah, pemirsa, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Teguh Jalan-Jalanan ini, tadi jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Teguh Jalan-Jalan di tempat yang berbeda yang bikin pemirsa penasaran dan selalu nonton Mr. Teguh Jalan-Jalan. Saksikan terus Mr. Teguh Jalan-Jalan.